Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dan rahmatnya yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir. Dan sekarang insya Allah kita masuk pada ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita karunia-Nya berupa ilmu dan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Oh ya, ayat 4 ya, ayat 4 sampai ayat ke-6. Kemarin baru sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca terlebih dahulu seperti biasa dengan kita mengharap besar kepada Allah mendapatkan pahalanya dari setiap huruf yang kita baca. Ibu sudah siap? Sudah dibuka surat Al-Mursalatnya? Sudah. Taib. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok wal mursalat? Bukan al-mursalat. Masyaallah. Al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Insyaallah kita terjemahkan sampai pada ayat yang akan kita nikmati bersama tafsirnya, ya, supaya menghemat waktu. Baik, a'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Wailun, celakalah, hancurlah, binasalah, atau neraka wail. Karena wail itu adalah satu lembah di dalam neraka. Maka tidak salah kalau ada yang menerjemahkan neraka wail. Wailun, celakalah, binasalah, hancurlah. Siapa? Lil mutaffifina, bagi orang-orang yang berbuat curang, melampaui batas. Siapa mereka itu? Mutaffifin, alladzina idza iktalu,
yaitu mereka orang-orang yang iktalu 'alan nasi, ketika mereka menerima takaran, menerima timbangan dari orang lain, berarti ketika posisinya dia membeli, yastaufun, mereka ingin dicukupkan, dilebihkan. Wa idza kaluhum, dan jika mereka menakar, menimbang, ya, kaluhum awwazanuhum, atau ketika mereka menimbang untuk orang lain, berarti posisinya dia seorang penjual, ya, menimbang, menakar untuk para pembeli yang menjadi langganan kepada mereka. Yukhsirun, mereka terus saja tidak bertobat, mengurangi takaran itu. Nah, disebut yukhsirun karena di situ menggunakan fi'il mudhari', ya, continuous tense. Jadi terus saja tidak tobat-tobat, gitu, mengurangi takaran. Kemarin sudah kita jelaskan, setiap daerah itu punya adat, ya, kebiasaan dalam mengukur, dalam menimbang dengan ukuran yang disepakati, ya, oleh kebiasaan turun-temurunnya, ya. Ada yang dengan di X dulu, ya, timbangan begitu. Ada juga yang digantung, ya, timbangan, kemudian ada kailnya di bawah. Ada juga dengan yang digantung kecil begini, yang sekarang ada tulisannya, ya, macam-macam. Ada juga termasuk ketika membeli kain dengan meterannya. Sering nggak akurat itu, ya, beli kain berapa, ya, ini katanya 10 meter, begitu kan? Nah, pas dihitung di rumah kurang 2 cm, itu gimana pertanggungjawabannya di akhirat, ya. Tapi kalau pas beli, coba ulangi lagi, ini saya aja, pelan sampai, kalau kamu mau berkah bahasanya, lebihkan dong, karena ini untuk 10 celana kurang 5 jengkal misalnya, lebihkan dong dikit, ya. Ini kan mau lebaran, masa nggak ngasih bertahun-tahun belanja ke sini, nggak dilebihkan. Nah, begitu. Tapi kalau pas ngukur untuk orang lain, kadang juga nimbang sekarang begitu, meskipun digital, itu pluk, belum, tulisannya belum diam, udah diambil, 2.000-an. Wah, 15 ribuan. Nah, padahal belum jelas itu. Harusnya pelan. Terus rekam mana meniru rusuhan. Pelan, simpen dulu. Sudah nomor digitalnya sudah diam, baru oh sekian Pak, coba lihat. Nah, itu. Termasuk juga pom bensin itu Pak. Ya. Saya punya teman dulu punya pom bensin sampai dijual. Karena begitu katanya. Ada katanya gitu, ya. Kalau beli 10.000 tinggal tulis angka 1, itu biasanya ada takaran yang berkurang. Tapi kalau beli tulisannya yang kagok saja, berapa Pak? Beli 20.200 rupiah misalkan. Nah, kita kasih 20.200, nanti manual ditulisnya 20 gitu. Ya, itu biasanya akurat. Nah, itu sampai dijual Pak di Semarang. Teman saya punya 3 pom itu, karena tadi tidak jujur. Termasuk besi juga, ya. Kemarin ada teman yang biasa main di besi. Ada misalkan besi 8 Pak, Bu, ya. Besi 8 itu ada yang banci, ada yang full, ya kan? Itu memang sudah dari sananya, dari pabriknya itu. Kalau yang full itu dikurangi 3 mili, ya. 3 mili dikurangi, jadi 8 berarti 7,7. Itu sudah full itu, ya. Makanya sering ada yang bilang begini, kalau yang banci itu dikurangi 5, jadi 7,5 itu sudah banci. Apalagi yang 7,4 di bawah itu. Jadi ada angka yang dikurangi 5 sampai 6 itu banci. Nah, beli ada yang banci apa ada yang full dengan yang banci berapa? Nah, itu orang sudah ngerti kalau dia paham main di situ, ya. Oh iya ada katanya full yang 8, padahal enggak full 8, dari sananya 7,7 itu, ya. Makanya dia bilang, Ustaz gimana saya bertahun-tahun jualan ini? Ya sudah, jujur aja dibilang. Memang dari pabriknya ini sudah di masyarakat bilangnya 8, padahal aslinya 7,7.
7. Sampaikan aja begitu. Jangan kalimat 7,7-nya tidak disebutkan. Jadi udah umum, oh gitu, yang berarti yang full. Kalau yang bancinya berapa itu? Ya, aslinya 8 tetap sama dengan full. Ini banci 8 padahal 7,5 gitu. Sampaikan aja. Justru dengan seperti itu katanya, kata beliau, bismillah malah tambah orang tuh percaya gitu. Daripada ini berapa? Full ya, 8. Yang lebih parah lagi, ini 7,5 tapi dibilang full. Nah, itu lebih parah lagi. Ya, pas pulang dikiranya yang belinya, kan mayoritas yang beli itu nggak penting full dengan banci, yang penting besi aja gitu, ya. Besi, ya sudah belanja. Yang lebih parah lagi, Pak. Kan harganya beda itu, ya. Harganya beda sedikit. Itu yang lebih parah lagi, orang pokoknya saya nerima kunci saja. Ya, kata yang ininya pesennya. Terus diolah sama dia yang dapat amanat ini. Saya minta yang full saja. Nah, ini belanjanya yang banci, nanti dihargakan harga yang full. Itu sering begitu tuh, ya. Nah, kalau tidak punya iman terhadap surat Al-Mutaffifin, ya mestinya ngaji lagi tentang tafsir surat Al-Mutaffifin. Ini masuk ancaman ini ya, Masya Allah. Apalagi dulu sebelum datangnya Rasulullah SAW diutus, ya membawa kebenaran, itu biasa melemparkan ketika beli apa namanya tanah, ya yang pernah saya singgung itu. Lemparannya sama, ya harganya sama, misalkan 2 juta, ya belinya 2 juta atau 20 juta lah dengan harga sekarang, ya. 3 langkah lemparkan lembingnya. Orang pertama pendek, ya cuma mungkin 10 meter, ya, harganya 20 juta. Tapi orang kedua badannya tinggi besar, tukang nge-gym, bayar 20 juta. 3 langkah lempar lembingnya itu bisa sampai 100 meter itu. Nah, harga 10 meter dengan 100 meter itu sama-sama 20 juta. Ini juga termasuk goror itu ya. Nah, termasuk ada penipuan di situ meskipun disepakati, tapi dia tidak ada syarat antarodin. Ya, harusnya saling meridhoi antara penjual dan pembeli. Tetap dia rugi itu, ya. Dan itu mengandung goror. Ya. Termasuk juga kalau belanja dengan sistem taksir, ya. Kalau beli misalkan beli apa namanya mangga misalkan, kemarin kan musim mangga itu lama ya. Mangga. Wah, ini saya beli mangga. Kalau mangganya masih pentil ya, karena dia butuh di pasaran, hanya dibeli, ditebak. Berapa ini? 3 juta ya, karena sudah terbayang mungkin ini ada 1 ton ya. Pas ranum dapatnya cuma 1 kintal. Yang lainnya aya nu kulalai, apa namanya busuk, jatuh dan sebagainya gitu. Nah, dibolehkan kalau itu sudah terlihat ranum. Nah, itu kembali kepada uruf namanya. Al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Cuma harus terlihat sudah benar-benar ranum gitu. Terlihat, dan orang yang biasa main di situ itu melesetnya tidak jauh ya. Karena sudah biasa. Kalau itu dibolehkan. Tapi kalau masih pentil nggak boleh. Sebagaimana nggak bolehnya kita beli hewan ya, beli hewan tapi masih kurus gitu ya. Saya beli buat Idul Adha ya. Tapi harganya sekian ditebak ya, ketika masih kurus. Bisa saja ketika pada hari hanya mati ya, atau ketika pada hari hanya tidak ada perkembangan, itu juga tidak boleh kecuali kalau memang sudah pada menjelang waktu hari Idul Adhanya, itu baru boleh. Nah, sering yang terjadi di kalangan masyarakat seperti itu. Padahal semuanya itu bagian dari al-mutaffifin. Termasuk juga ya, masuk pada al-mutaffifin juga adalah lisensi, Pak. Ya, lisensi. Nabi mengatakan ya, ketika penulis, bukan Nabi Muhammad SAW, seorang penulis tafsir ya, Adwaul Bayan, namanya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti, ditanya tentang ma hiya syahadatuz zur. Syahadatuz zur hiya syahadatul jami'ah ya. Wahai Syekh, katanya, apa itu yang disebut dengan syahadatuz zur, persaksian palsu? Syahadatuz zur hiya syahadatul jami'ah. Persaksian palsu itu termasuk juga ijazah kampus ya. Nah, kalau Rocky Gerung kan bilang begitu ya.
Kalau ijazah itu adalah sebagai bukti dia sudah sekolah, ya, selesai sekolah, bukan selesai belajar. Makanya sering orang yang dia tidak sekolah formal tapi lewat mulazamah seperti ini ya, kayak di Masjid Nabawi, di Masjid Haram itu mereka jauh lebih baik ya mendapatkan secara keilmuan, tapi mereka tidak dapat lisensi ijazah. Banyak orang yang kenapa kuliah di situ? Saya jarang masuk katanya, sering bolos, tapi nanti pas hari waktunya ujian ya masuk ya. Ilmunya nggak dapat tapi ijazahnya dapat ya, begitu. Itu juga termasuk penipuan karena sekarang mau masuk kerja di mana nggak bisa kerja kalau tidak ada itu misalkan ijazah ya. Makanya orientasinya sudah, yang penting ijazahnya dapat meskipun ilmunya tidak dapat. Nah, itu kata beliau termasuk ya, termasuk juga al-mutaffifin karena ada kecurangan di situ ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya repeh atau karena sudah dapat ijazah ilmunya nggak dapat. Nah, itu sudah umum di kita ya, banyak yang begitu ya. Taib jamaah rahimakumullah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat ya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan, apa kata Nabi? Ada 3 golongan ya yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan membersihkan, mensucikan mereka, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Itu kalau sudah Allah tidak melihat, tidak berbicara, ya itu salah satu bukti Allah melaknatnya. Siapa 3 golongan itu? Itu dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga meriwayatkan. 1, yaitu orang yang berbaiat kepada seorang pemimpin tapi tidak tulus untuk memperjuangkan hak-hak kemaslahatan rakyat, tidak ya, atau untuk meninggikan kalimat Allah, tidak, tapi dia ingin mendapatkan posisi jabatan ya. Ketika dia diberikan jabatan oleh pemimpinnya, taruhlah presiden gitu ya, dia senang, tapi ketika ternyata dia sudah membaiatnya, mendukungnya, dan ternyata tidak mendapatkan posisi, dia kemudian marah. Orang ini membaiat seorang khalifah, seorang pemimpin, tidak lillah, tapi karena ingin mendapatkan jabatan. Ini orang seperti ini tidak akan dilihat oleh Allah, Allah juga tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan membersihkan jiwanya. Yang kedua adalah orang yang ketika dia berjual beli, ya, ketika dia berjual beli pada waktu sorenya, kemudian dia bersumpah atas nama Allah. Ya. Dia bersumpah begini dan begitu. Contoh, saya belinya tuh sekian, ya. Kemudian saya jual sekian, nggak apa-apalah katanya. Udah harga aslinya saja belanja, padahal dia bohong itu. Nah, kemudian yang menarik apa? Kalimat demi Allahnya itu, ya, demi Allah. Jadi dari pagi dia jualan mungkin kurang laris, nah menjelang asar sudah lelah, dia menggunakan kalimat jurus dustanya. Ya. Kumaha cenah, ieu harganya sabaraha? Biaslah 1 juta cenah. Ya. Kan hak khiyar itu harus terjadi antara penjual dan pembeli, dan raja itu adalah pembeli, bukan penjual. Kumaha cenah lamun 800? Wah, Bapak sing demi Allah nage tidituna abdi meser ya 1 juta, can ongkos can naon cenah, ieu mah pedah tos sonten we wios lah, sing demi Allah nage. Akhirnya orang kan tertarik, wah orang ini jujur ini, pakai demi Allah. Sudah, kalau sudah demi Allah pasrah kan yang beli, ya sudah ya, dibayar 1 juta, padahal dia belinya di sana 800. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian banyak terjadi hal seperti itu ya dalam kehidupan di pasar. Makanya wajar kalau ke pasar harus banyak ta'awud kepada Allah SWT. Tempatnya setan itu pasar ya. Tapi jangan sampai antum punya saudara yang jualan di pasar. Wah, berarti apa? Tidak semua kan. Karena kata Nabi, at-tajiru al-muslimu as-saduq mal anbiya fil jannah. Ada juga ya, mungkin dari sekian orang itu ada juga yang seorang pedagang
yang muslim, kemudian sangat jujur, mereka nanti kalau meninggal dalam kondisi dia berjihad dengan hartanya, dengan kejujurannya, akan disatukan di dalam jannah bersama para nabi. Ya. Cuma umumnya memang di pasar itu sangat mudah untuk bersumpah atas nama Allah demi larisnya. Ya. Kata Nabi, orang yang bersumpah atas nama Allah ketika berjualan memang manfaqatun lisilati, tapi mamhaqatun lil barokati. Cepat laris jualannya, cuma keberkahannya Allah cabut. Ya, keberkahannya Allah cabut. Nah, maka orang ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak akan berbicara kepada orang ini. Artinya Allah akan menghinakannya, melaknatnya, ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, coba dilihat dalam satu ayat. Coba nanti perhatikan kalau ke pasar itu lucu-lucu orang itu jualan itu ya. Kadang juga sumpahnya sing cadu aing macana balanya lagi. Teu beunangan sakitu baca gitu. Padahal sudah dapat itu ya. Ali Imran ayat 77. Bentar, saya cari dulu. Ali Imran. Di Quran Ibu ada enggak Ali Imran? Harus ada itu. Tiga golongan berarti satu lagi ya. Satu lagi itu orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan anugerah air. Tapi dia ketika orang-orang membutuhkan air, dia bakhil kikir tidak memberikan air kepada orang yang membutuhkannya. Ya. Apalagi ketika musim kemarau, orang butuh sedangkan sumber air di tempat yang lain mungkin tidak ada, habis. Cuma ada di tempat dia, ya. Sumber urat airnya banyak ya, sehingga dia menutupnya, nggak mau ngasih kepada orang lain. Padahal di dalam beberapa riwayat itu ada bab tentang air, karena manusia bagaimanapun itu berserikat dalam urusan api, air dan udara. Sampai di Eropa itu ada satu komunitas, kalau mereka itu pagi hari sebelum subuh, orang kafir ini ya, kan mereka tidak sholat subuh tapi tahu kalau cuaca yang terbaik, ya, udara yang terbaik itu ketika sudah lewat jam 12 malam, jam 1 sampai menjelang pagi subuh. Mereka pergi ke gunung, kemudian bawa plastik ya besar, tali, bawa lagi plastik, tali, bawa ke rumah. Nanti sepanjang hari dari pagi sampai menjelang tidur mereka buka, dihirup udara itu. Itu nggak bisa lepas dari udara. Yang kedua dari api. Apa bisa hidup orang tanpa api? Nggak bisa itu. Ya, pasti butuh api. Nah, yang paling utama lagi butuh air. Ini untuk otak ya, kata para ahli gizi, untuk otak saja yang isinya jutaan miliaran neuron sel otak, ini untuk otak saja butuh mineral air itu sampai 70%-nya. Dan orang kalau kekurangan air dia dehidrasi, pusing, nggak bisa mikir ya, bekerja juga nggak fokus ya. Karena apa? Kekurangan air. Makanya sampai Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufarrigo min dalwika fi ina'il mustasqa. Jangan pernah kamu sepelekan satu kebaikan, hal yang ma'ruf, meskipun hanya menumpahkan air minummu kepada orang lain yang membutuhkan air ya. Hanya dengan urusan air saja itu ketika kita bakhil, itu nanti Allah nggak mau melihatnya, nggak mau berbicara kepadanya, dan Allah tidak mau mensucikan orang itu. Nah, ini golongan yang ketiganya. Makanya cari rumah yang ditanyakan apa? Sumber air. Ya, beli tanah yang ditanyakan apa dulu Pak? Sumber air. Jadi air itu adalah musyarakah ya, sesuatu yang pasti terlibat dalam kehidupan manusia, nggak bisa dipisahkan, urgent ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi membacakan ayat ini. Mari kita baca ayatnya. Supaya kita tidak termasuk salah satu
dari 3 golongan yang sedang kita bahas, al-mutaffifin, yaitu orang yang termasuk curang itu bersumpah atas nama Allah demi melariskan jualannya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yashtaruna bi ahdillahi, orang-orang yang suka mengumbar janji Allah, ya, bi ahdillahi wa aimanihim, dan sumpahnya atas nama Allah. Ya. Nanti kalau kamu belanja ke saya lagi orang butuh, ya, nah, kemudian saling ridho, Allah akan janjikan kamu surga, misalnya. Atau demi Allah, nah ini namanya aiman, sumpah, ya, demi Allah saya belanjanya sekian, jadi saya wajarlah jual sekian, jangan mengurangi, jangan nawar lagi ya, ini saya buat ongkos saja sudah nggak ada misalnya. Ya. Nah, mau berapapun dilipat gandakan dari harga 1 juta menjadi 2 juta, ataupun 1 juta dilebihkan 100, itu akan hilang keberkahannya kalau kita mengucapkan demi Allah tapi berdusta gitu ya, berdusta. Kan pembeli itu raja, terserah dia mau nawar seperti apapun ya. Cuma kalau kita posisinya pembeli ya, ingat orang jualan itu kan dia ingin mendapatkan keuntungan ya. Jangan sampai ditekan ya. Kalau ditekan terus kan merecet juga bingung dia. Gimana? Saya kan jualan mau pingin dapat keuntungan ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kadang dalam jualan itu kita suka dapat strategi, dan itu bagian dari anugerah ya, yang tidak kita temukan di buku-buku marketing, Pak. Sering itu. Saya kalau jualan dapat strategi jualan yang tidak dapatkan di dalam buku-buku tentang marketing. Nah, itu terjadi dalam setiap jenis usaha, pasti ada strategi cara berjualan seperti apa, dan itu sangat asik sekali kan ya, sering kita temukan di perjalanan. Mau dapat contoh Pak dalam jualan sapi? Kan suka aneh, ada orang belanja misalkan beli 1 dengan 3 kan berbeda dengan besar kecilnya yang tidak sama gitu ya. Itu biasanya diukur dari belanjanya. Ketika pertama kali belanja kita 2 unit ini dapatnya memang takdirnya misalkan murah ya, yang ini memang mahal ya. Bahkan karena beli 3 Pak ya, kita hanya ngambil keuntungan itu misalkan dari tiga barang ini dapat keuntungannya dari yang satu ekor aja ini, yang 2-nya kita rugikan sampai 500 gak dapat untung hitung-hitungannya. Kalau lihat yang ini, tapi karena belinya 3, kita dapatnya dari yang 1 ekor gitu. Nah itu salah satu strategi juga. Sekarang gimana orang Idul Adha misalkan, ada ibu-ibu yang belanja, Ustadz abdi cenah hoyong kurban cenah gitu ya. Memang kalau Ustadz jualan beda lagi kan gitu ya. Urusannya akhirat jeung karunya kanu meulina gitu ya. Saya udah lama pingin Idul Adha, pingin kurban katanya ya. Punya uang waktu itu 10 juta ya. Ini saya pingin sapi yang itu gimana katanya. Padahal harga sapinya gimana 12 juta. Kalau yang belanja ibu-ibu itu pasti kita kalah itu ya. Terus saya harewaskan, Bu, Ibu punya teman yang lain mau belanja enggak? Iya, Ustaz. Ini sebentar lagi datang, dia telepon kan. Oh, sudah di mana? Dari sini udah. Datang ya 2 orang mau belanja lagi ya. Nah, orang ini gak bisa dikasih yang lain juga gak bisa. Pokoknya saya sudah cinta dengan sapi yang ini katanya. Tapi ada uangnya 10 juta gimana Ustaz? Ini juga hasil perih katanya. Sampai 1 tahun ini ngumpulkan. Gitu. Orang mau ibadah kan masa kita tolak. Ya sudah Bu. Ibu ya sudah ambil aja. Saya minta doa saja. Nah, itu bahasa langit kan. Minta doa aja Bu. Mudah-mudahan nanti dari yang lain ada. Gitu. Nah akhirnya datang kawannya. Belanja dengan sapi yang berbeda. Nah dari sini dapat misalkan ya, dari 2 ekor temannya belanja dapat 3 juta misalkan, nah, begitu. Nah, ibu ini kan berarti ngasih kemudahan kepada kita dengan membawa kawannya. Ada yang begitu. Orang datang ke situ, ada juga yang begini Pak, rahasianya ketika kita memudahkan orang lain, ada orang tuh belanja, ini sapi berapa? 20 juta Pak. Oh 20 juta, udah saya beli 3 sama yang 20 juta yang lainnya. Akhirnya udah jadi, yang paling besar tuh
saya nggak suka warnanya katanya. Ya sudah, mau yang warna ini padahal lebih kecil, jadi juga 3. Yang ini nggak jadi 20 juta Pak, dikembalikan lagi. Ya sudah Pak, Ustaz nggak apa-apa ya katanya. Atau tega senari melika Ustaz mas, ayah juga yang begitu Pak. Ya sudah Pak, nggak apa-apa, kan jadi 3 juga. Ya, cuma dia beli warna gitu. Ada Pak yang beli warna, padahal dagingnya sapinya kecil gitu. Ya sudah, Bapak mau beli warna, mau beli daging. Beli warna suka, sana aneh ini warnanya di tempat yang lain nggak ada, ya sudah beli. Yang besarnya nggak jadi kan. Akhirnya Pak, nggak lama, nggak sampai 1 jam itu, ada orang datang lagi. Ya. Ustadz, pokoknya saya mah lihat fotonya aja dulu katanya. Ada nggak yang harga di atas 20 juta? Ada. Ya sudah, kasih fotonya, terus besoknya datang. Ya, datang. Wah ini bagus katanya, besar. Sudah, Ustadz jangan ditambah lagi. Pokoknya 25 juta saya beli. Ya sudah Pak, nggak apa-apa silakan. Padahal mau jadi 20 juta kan. Nah, ada begitu kadang hiburan itu kadang begitu gitu. Kalau kita berbicara bahasa langit selalu ada kemudahan ya. Nah itu saya cari-cari di buku marketing nggak ada itu ya. Adanya di bahasa langit baru ada gitu ya. Kadang lagi susah ini Pak. Kalau di kurban kan hewan kurban, ini hewan 3 ekor lagi ya. Besok mau Idul Adha, sudah bingung itu. Kalau ukuran manusia bingung, ya bingung. Ya sudah kita, ya Allah tinggal 3 ekor lagi. Ya sudah, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu biasanya salah satu di antara cara mengundang ya ares itu, kekuatan ares datang. Salah satunya dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan ketika membantu orang lain dijadikan wasilah. Ya, dijadikan wasilah. Namanya kita tabaruk atau isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dengan perantaraan amal soleh. Kan boleh begitu kan? Ya, namanya tawasul ya, tawasul dengan amal soleh. Tapi jangan bilang kepada manusia. Kalau bilang kepada manusia bisa ada menjadi peluang apa? Ria atau sum'ah. Ya. Tapi kepada Allah itu bagian dari amal soleh tersendiri. Ya. Seperti Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika 7 hari 7 malam beliau tidak bisa makan ya karena menjadi DPO bapak angkatnya kan Fir'aun pergi dari Mesir ke negeri Madian. Ketika itu kemudian membantu yang pernah kita kisahkan, membantu 2 orang putrinya Nabi Syuaib yang kesusahan mencari air. Akhirnya beliau beramal soleh dengan tenaganya, ambilkan air, kasihkan sehingga dapat kemudahan. Setelah itu dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau dibahasakan, ya Allah, saya ini sudah bersedekah dengan tenagaku, maka hari ini aku lapar, pingin makan, pingin minum. Ya, maka dengan perantaran amal solehku mengambilkan air dengan tenagaku, ini sodakoh. Maka berikanlah ya makan minuman dalam kondisi aku sangat membutuhkannya. Akhirnya tidak lama dipanggil oleh Nabi Syuaib. Tidak sekedar dikasih makan dan minum, bahkan dikasih modal, bahkan dinikahkan dengan salah satu putrinya Nabi Syuaib. Dan diberikan suaka politik. Najauta minal qaumid dzalimin. Kalau kamu sudah masuk ke wilayahku, ke Madian, ke rumahku, maka kamu akan dijaga oleh Allah dari rongrongan orang-orang kafir. Ya, ada suaka. Taib. Nah, itu aja. Makanya jangan risau lah dalam urusan dunia tuh, jangan risau. Karena sudah ditakar oleh Allah 500 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian juga kita ini berdagang salah satu di antara ibadah, bentuk ibadah. Bukan mencari dunia, tapi yang kita cari adalah rizki. Ya. Beda kalau dunia ini dari dana yadnu, sesuatu yang adna, ya. Adna itu rendah. Dunia itu dari dana yadnu, perkara yang rendah. Makanya kalau kita mencari dunia, sama saja kita ingin menghinakan diri, ya, karena sesuatu yang sangat rendah dunia itu. Tapi kalau mencari rizki, nah rizki itu bentuknya banyak, tidak hanya nominal fulus dari keuntungan itu. Tapi ketika kita berjualan, kita berusaha, tidak ada pelanggaran syariat. Adapun hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang lebih, mungkin jualan nominal
ya kita hanya mendapatkan 20%-nya keuntungan, ya. Tapi 80%-nya mana? Kita sehat, ya. Anak cucu kita ketika kita hanya di kicepan saja dia sudah berangkat ke masjid gampang. Istri, mah ini sudah waktunya untuk tahsin, ya dia sudah berangkat mudah gitu. Ini waktunya ngaji, tidak banyak alasan, itu rizki itu, ya rizki, ya. Ketika COVID, orang banyak terkena COVID, ini malah ngurusi para jenazah yang terkena COVID, sehat-sehat saja. Ya, itu juga rizki. Ya. Orang banyak tabrakan, kemudian palid kendaraannya karena terkena banjir. Dia lewat saja, nggak kena banjir biasa saja. Itu juga rizki, banyak rizki itu. Ya. Sesuatu yang baik tidak selalu nominal, tapi kesehatan, dijaga dari mara bahaya, itu juga rizki. Sampai orang kan bingung, orang ini kok jarang sakit nih, kenapa gitu ya. Orang ini yang lain kena COVID, ini malah enggak. Dia berapa lama di Bantennya, bukan masalah itu, ya. Ini persoalannya mungkin dia punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dia jujur dalam mencari rizki. Baik, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang keempat. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Bentar, saya lihat dulu tafsirnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyindir mereka. Setelah dijelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang curang itu, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Di situ ada hamzah, dilihat ala ya, sebagai pertanyaan, tidakkah mereka itu punya anggapan ya, annahum mab'utsun, bahwa sesungguhnya mereka itu pasti akan dibangkitkan. Di situ ada kalimat annahum, anna ini adalah taukid, stressing makna untuk menghilangkan rasa ragu, karena Allah ingin menyampaikan sesuatu yang pasti. Mab'utsun, ya, mab'utsun ini isim maf'ul. Isim itu litsubut wala yataghayyar dalam ilmu tadabbur Al-Qur'an. Kalau isim itu statusnya adalah pasti dan tidak akan ada perubahan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara urusan yang itu kaitan dengan hal yang goib. Goib itu bahasa Arab yang saya sampaikan, bahasa Quran. Sesuatu yang tidak terlihat tapi pasti adanya. Sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan kita alami. Nah, seperti tentang siksaan bagi orang yang melanggar, adanya neraka, kenikmatan, adanya surga. Itu kan belum kita alami tapi pasti akan terjadi dan akan kita alami, ya. Nah, makanya bagian dari tuntutan dari rukun iman adanya hari kiamat. Nah, ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, Allah berbicara tentang alam barzah, sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan kita alami, yang disebut dengan gaib. Nah, biasanya Allah bahasanya itu satu diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Karena aktualisasi, ya, seperti kita menghafal Quran tuh gampang. Yang susah tuh menjaga hafalan. Nah, menjaga hafalan itulah adanya murojaah. Nah, pentingnya murojaah. Nah, Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan, ya, karena manusia itu banyak lupa, ya, banyak lupa sehingga harus banyak diingatkan. Cara mengingatkannya, terlebih sesuatu yang belum terjadi, itu susah untuk difahamkan kepada orang. Kalau sudah terlihat baru dia faham. Ya, coba saja ibu-ibu itu, ya, ibu-ibu lagi, kalau sudah megang HP, ya, dia lupa dengan sekitarnya, sampai dia lupa kepada anaknya, ya, karena setiap hari pagi itu anak keluar, anak kecil, anaknya yang paling kecil keluar, masuk lagi, oh sehat, nggak ada masalah, keluar berhari-hari begitu. Suatu ketika pas keluar dari rumah ketabrak, ya, ketabrak itu. Teriak. Oh ya, kata
Orang-orang, "Bu, itu anak ibu ketabrak." Dia nggak langsung nolong kan? Ketabrak cina. Ngomong ketabrak, tapi ininya ada di HP-nya. Ya. Baru orang datang, Bu, itu anak ibu ketabrak di depan rumah. Oh siap, anak aing, sampai dia keluar. Ya. Baru dia sadar kan? Nah begitu. Ya. Karena apa? Terlihat benar begini, kelihatan. Apalagi ini urusan yang gaib, ya, urusan tentang neraka, urusan tentang surga, urusan tentang alam barzah, tentang hari kiamat kan belum terjadi, tapi pasti akan kita alami. Ya. Makanya memahamkan supaya orang itu yakin kalau sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang abstrak tidak terlihat, tapi itu ada. Itu Allah caranya dua dalam Al-Quran. Satu, dengan Allah sering mengulang-ulang kalimat itu dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah sering menggunakan kalimat stressing makna dengan taukid sampai 2-3 kali. Coba di sini ya. Ala yadunnu ulaika annahum. Ya. Kemudian mab'utsun. Kalimatnya bukan kata kerja, tapi kata benda. Kalau kata kerja bisa past tense, bisa continuous tense, bisa perintah, jadi bisa berubah-ubah, yataghayyar. Tapi kalau pakai kata benda, itu la yataghayyar, bimakna thubut. Dia pasti menetap, nggak mungkin ya berubah-ubah. Jadi sesuatu yang pasti. Ya. Ala yadunnu ulaika, tidakkah mereka itu punya anggapan, punya keyakinan, ya. Annahum mab'utsun, sesungguhnya mereka itu tidak diragukan lagi, pasti akan dibangkitkan. Kenapa toh ada kematian, kok masih juga curang dalam jualan, dalam menimbang, dalam menakar, dalam mengukur. Padahal annahum mab'utsun, sungguh mereka itu pasti tidak diragukan lagi akan dibangkitkan. Ya. Kapan itu? Liyaumin azim. Coba kalimatnya juga. Untuk satu hari azim, itu ismu tafdil itu. Ya. Fa'il. Ya. Azim, sangat besar, sangat melelahkan, sangat menguji hati dan pikiran, ya. Menguras tenaga, menguras pikiran, ya. Untuk sesuatu yang sangat panjang, perjalanan yang panjang. Ini urusan besar, ya. Makanya urusan yang belum kita lihat itu urusan bukan urusan kecil, urusan besar, ya. Nah, yas'alunaka amma yatasa'alun. Mereka bertanya tentang sesuatu di antara mereka, orang-orang ketika Nabi menyampaikan tentang hari kiamat. Saling bertanya tentang apa? Amma yatasa'alun anin nabail azim. Kalimatnya azim, tentang informasi, ya, info, ya, berita azim yang sangat agung, yang sangat besar. Ya, bukan masalah kecil gitu. Kapan itu? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaitu ketika pada hari semua manusia berdiri li rabbil alamin, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya di hadapan Rabb yang menciptakan alam ini, Rabb yang mengatur alam ini, Rabb yang mendidik alam ini, Rabb yang memahamkan alam ini. Karena ada 4 makna tentang Rabb, ya. Pemilik, pemaham itu pendidik namanya. Pemilik, pendidik, pencipta dan pengatur alam ini. Dan disebut alam, ya. Dulu masih ingat tafsir Al-Fatihah, ya. Al-alamin itu adalah hari adanya dunia dan akhirat, itu namanya alam. Nah, nanti di dunia juga ada langit dan bumi, itu disebut alam. Dan alam juga kata Ibnu Katsir, sesuatu apa saja yang itu termasuk juga diberikan akal, kayak jin, itu alam termasuk, malaikat juga termasuk alam. Kemudian juga apa yang kita lihat antara langit dan bumi itu semuanya disebut alam. Ya. Nah, siapa yang menciptakannya? Allah. Nah, nanti kita akan mempertanggungjawabkan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat tafsirnya ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim. Kata Ibnu Katsir, ay ma yakhafu ulaika minal ba'tsi wal qiyam
baina yaday may ya'lamus sarair wad-dhamair fi yaumin azim al-haul kathirul faza jalilul khutab. Kata beliau, mereka ini kenapa tidak takut ya, dengan pasti ada hari berbangkit, hari berdiri di hadapanku ya. Ku ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Zat yang maha mengetahui yang tersembunyi, zat yang maha mengetahui yang tersurat dan tersirat. Kapan itu berdirinya di hadapan Allah yang mengetahui hal yang tersembunyi, bahkan yang tersirat, yang tersurat, Allah maha tahu. Fi yaumin azim, pada hari yang sangat agung. Al-haul kathirul faza, ketika itu goncangan sangat banyak terasa goncangan. Jalilul khutab, dan ketika itu sesuatu yang sangat-sangat keadaannya mengerikan. Man khasara fihi, siapa saja orang yang merugi ketika pada hari berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, udkhila nara, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka hamiyah, neraka hamiyah. Jamaah rahimakumullah, begitu pula ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaqih. Baik sekalian manusia, kata Allah, sungguh kamu benar-benar sedang mengumpulkan bekal yang cukup ya. Sedang mengumpulkan bekal yang cukup dengan bekerja keras, mengumpulkan amal soleh. Kenapa? Famulaqih, yang nanti bertemu dengan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkannya. Famulaqih, yang kemudian kamu akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang antri menuju Allah yang kemudian nanti akan mempertanggungjawabkannya. Man arafa bu'das safari ista'adda. Ya, siapa yang tahu perjalanan itu panjang, maka mestinya dia menyiapkan bekal yang cukup. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Tulisannya agak kecil, ya. Karena sudah tambah usia jadi matanya mulai ini. Ya. Harus agak jauh saya baca. Kalau dekat malah buram. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ai, kata Ibnu Katsir, yang dimaksud pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabbil alamin. Ai yakumuna hufatan uratan ghadla. Sebagaimana ini sama dengan hadis ketika Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu mereka berdiri dalam kondisi tidak sehelai kain pun, kemudian mereka dalam keadaan telanjang bulat dan belum dihitan. Fi mauqifi so'bin, di satu tempat berkumpul yang penuh dengan orang, ya, penuh dengan kesulitan, ya. So'ab, ya. Harajin doyikin, tempatnya begitu sesak dan sangat sempit, ya. Bahkan dzon, ya, dalam keadaan sempit. Alal mujrim, bagi orang yang punya banyak dosa. Maksudnya orang kafir, ya. Sempit tempat itu, yaitu di mahsyar. Ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wajar bertanya kepada Rasulullah SAW karena ukurannya masih ukuran di dunia. Ketika Nabi bertanya, menyatakan, ya, bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghadlan, bahwa manusia, orang yang pertama sampai orang yang terakhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Uratan ghadlan, dalam keadaan telanjang bulat, tak sehelai kain pun, kemudian belum dikhitan. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa ba'duhum ala ba'din? Loh, kalau begitu bagaimana sebagian atas sebagian yang lain mungkin saling memperhatikan? Ya, wajar bertanya begitu karena ukurannya ukuran di dunia. Kemudian Nabi menjawab, al-amru yauma idzin a'dhamu min dzalika ya Aisyah. Jangankan mikirkan urusan seperti itu.
Orang ketika itu memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Makanya dalam surat Abasa di pertengahannya itu kalimatnya sohibah. Ya, dulu sempat kita singgung, kalau masih ingat mudah-mudahan dalam Al-Quran ada istilah zaujah, ada istilah imro'ah, ada istilah sohibah. Berbeda ya. Dalam surat Abasa lihat. Fa'idha ja'atis sohoh. Ketika telah datang suara yang memekakkan telinga. Maksudnya adalah hari kiamat. Karena as-sohoh, at-tomah, al-qari'ah, yaitu salah satu di antara sekian nama hari kiamat. Kenapa ketika itu? Yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang dia pergi begitu saja meninggalkan saudara kandungnya. Padahal ketika di dunia kalau ada kesulitan sebelum ke orang lain biasanya minta bantuan ke saudara. Ini pergi dia. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Bahkan seorang anak yang ketika di dunia dia kalau ada masalah pasti kepada ibunya, kepada bapaknya. Ini pergi meninggalkan ibu bapaknya. Nggak tahu kalau itu ibu bapaknya. Ya. Bahkan wasahibatihi wabani kalimatnya. Ya. Disebut sahibah itu adalah istri yang jelas-jelas itu istrinya, tapi nggak bisa ketemu ya dengan suaminya. Disebut sahibah. Ya. Berbeda dengan kalimat imro'ah. Kalau imro'ah itu seperti disebutkan daraballahu mathalam imro'ata Nuh, imro'ata Lut, ya, imro'ata Fir'aun, ya. Suami istri tapi beda ideologinya. Disebut imro'ah. Mungkin suaminya soleh, nabi kok, ya. Kemudian istrinya seperti Nabi Nuh, istrinya kan kafirah. Nabi Lut juga sama, nabi suaminya tapi istrinya tidak satu frekuensi, tidak beriman. Itu disebut imro'ah. Ya. Atau imro'ah itu suami istri seideologi tapi maaf dia belum diberikan keturunan. Itu namanya juga imro'ah. Beda dengan zaujah. Kalau zaujah itu suaminya, istrinya misalkan mukmin, muslim, mukminah. Atau seideologi dia kafir, kafirah. Itu disebut zaujah. Atau juga mukmin, mukminah, kafir, kafirah. Kemudian mereka punya keturunan disebut zaujah. Ini sahibah kalimatnya. Dia enggak berpikir tentang istrinya, anaknya. Dia pergi. Kenapa? Yauma idzin sya'nun yughni. Karena ketika itu setiap orang memikirkan nasibnya sendiri, ya, memikirkan nasibnya sendiri, enggak mikir yang lain. Nah, keadaan seperti itu sangat sempit sekali, ya, sangat sempit sekali. Biasanya kalau jangankan kondisi ketika itu ya, menjelang meninggal biasanya kalau orang itu orang soleh ya, itu ada firasah Pak. Ya, ada firasah. Kalau meninggal, ada firasat gitu ya. Nah, makanya dalam istilah bahasa Arab ya, ada nih, belajar bahasa Arab ya. Ada spidolnya. Wah, Pak Dimas gak ada, spidol gak ada gitu. Ada, ini. Atau biasanya ada. Taib. Suaminya senang kalau istrinya bawa ini kan. Alhamdulillah. Mas Erwin baru lagi, Masya Allah. Pahala tuh tidak tolabul ilmi saja kan, ngasih ini juga pahala, Masya Allah. Taib. Firasah nih, berbicara firasah ya. Firasah. Firasah itu sudah diadopsi jadi bahasa Indonesia. Apa? Firasat. Ya. Orang kalau mau peka firasatnya secara fitrah dulu. Ya. Kalau secara agama dibangkitkan saja ruhnya dengan banyak berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya nanti dalam bab manzilatun min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim bahwa ada madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau mempertajam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai pada penghambaan
dan penyerahan sepenuhnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengenal Tuhan yang lain, itu harus memiliki menempuh sekitar 66 persinggahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru dikatakan totalitas dalam urusan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya. Salah satunya ada bab firasah. Nah, orang punya firasat yang tinggi ya, ketika ruhnya dibangun, hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun Allah celupkan firasat mau meninggal. Ada ya. Nah, tapi kalau secara psikologi Pak, ya, mau meningkatkan firasah itu biasanya orang yang peka dengan keadaan, punya firasat, ini secara fitrah ya. Itu kalau dia suka memiliki kuda, kemudian ngurus kuda sampai dunia kuda itu dia pahami dengan baik. Biasanya firasatnya tinggi. Ya. Kenapa? Ada 6 dari 100 istilah kuda, itu ada 6 istilah yang mewakilinya. Kita bahas 2 saja, karena nggak bahas khusus tentang kuda. Hanya ini aja, karena masuk pada pembahasan itu ya. 2 saja ya. Ada 1 ya, namanya hison. Ini bahasa, mau mengenalkan bahasa saja. Hisonun. Hison itu untuk kuda ya. Kuda apa saja bersifat umum, dan biasanya hison ini dinisbahkan kepada kuda jantan. Ya. Kuda jantan. Kenapa kuda jantan hison? Ini diambil dari kata, kelihatan nggak ibu-ibu? Nah, ini dasarnya bahasa Arab ya, bahasa Quran. Hison itu diambil dari kata dasar hasona, yahsunu. Artinya apa? Yahsunu, menjaga. Kan ada kitab Hisnul Muslim ya, tentang zikir dan doa ya. Hisnul Muslim, ya. Penjagaan seorang muslim. Nah, kuda jantan Pak, kenapa dibahasakan oleh Allah dengan bahasa hison? Karena kuda jantan itu sangat menjaga betinanya. 1, sempat orang iseng-iseng dulu ya, iseng-iseng dulu, orang kafir ini iseng-iseng. Dia ini kuda itu kalau dia lahir ya, kemudian sudah dewasa, induknya ya, kalau di hewan-hewan yang lain biasa, tapi kalau di kuda lain Pak, induknya, ibunya itu kalau didekatkan dengan ibunya, padahal ini udah dewasa, dia nggak mau. Tahu kalau itu ibunya yang harus dijaga, nggak mau dikotori. Dia sangat menjaga dirinya, kesucian dirinya. Itu kuda. Nah, kemudian pernah ada orang yang iseng, ya maaf, ya, ditutupi kepala ibunya, induknya ditutupi, kecuali arah belakangnya. Dan si anaknya yang sudah dewasa itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan, kemudian dari arah belakang, ya, dipaksa. Kemudian dia maaf hubungan gitu ya. Setelah selesai dibuka baju ibunya, dia ingat itu ibunya. Marahnya luar biasa, karena memang Allah pas ngasihnya hison. Dia menjaga kesuciannya, dia marah, sakit hati. Karena ditipu oleh orang-orang pemiliknya itu, ya ditipu. Akhirnya dia maaf menggigit penisnya tadi sampai buntung, kemudian setelah itu dia mati. Lebih baik dia mati daripada dia kotor, karena kalau dibahasakan kita berzina dengan ibunya karena terpaksa. Meskipun hewan itu kan tidak ada taklif ibadah, ya tidak ada istilah zina. Tapi dia diciptakan oleh Allah dengan bahasa. Nah, bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu memiliki makna di dalamnya. Sehingga hison itu karena jantan. Ya, dia jantan itu aslinya menjaga adiknya yang betina. Dia menjaga ibunya. Begitu disebut hison. Ya. Sehingga dia ketika ada jantan yang lain yang hanya iseng-iseng saja, dia serbu itu. Ya, jangan ini ibu saya. Begitu. Jangan ini adik saya. Nah, sampai begitu. Nah, yang kedua, ada fars, kaitan dengan pembahasan. Fars. Farsun itu, ini kuda betina. Nah, kenapa kuda betina disebut farsun? Karena memiliki iftiros. Ya. Iftiros itu perasaannya peka. Ya.
Coba Pak, kuda betina itu kalau birahi dia nggak banyak berbicara, beda dengan manusia. Perempuan itu kan kalau di kalangan manusia banyak berbicara kan, 24 jam itu wanita pendiam, ada 20.000 kata yang dia ucapkan. Beda dengan kuda. Ya, ini berbicara kuda Pak, ya, berbicara kuda, bukan manusia. Ya. Kuda itu fars, kuda betina. Dia lebih mengedepankan perasaan, kepekaan hati, maka disebut firosah. Ya. Itu drone alami, ya drone alami. Ketika sebelum sekarang ada drone yang canggih, itu sebelum perang kan ada investigasi posisi musuh di mana jarak yang lebih tidak banyak mengeluarkan adrenalin, ya perbekalan dan sebagainya, itu cari jalur ya yang lebih mudah masuk ke wilayah musuh. Itu menggunakannya kuda betina. Makanya dalam Al-Quran ada satu surat namanya Al-Adiyat. Al-Adiyat. Kenapa Al-Adiyat? Ini taknya tak marbutoh. Taknya ta'ut ta'nis. Ya. Ta'ut ta'nis. Menunjukkan dia betina. Tapi dalam terjemah di situ tidak salah disebut kuda-kuda perang. Ya. Karena kuda perang itu sebelum terjadinya perang investigasi dulu letak musuh di mana. Nah kalau kuda jantan itu birahinya kan lebih tinggi sehingga banyak bersuara, berbunyi. Tapi kalau betina dia cukup dengan firosah saja kalau dia sudah birahi, sudah waktunya. 1000 kuda paling 1 ekor saja ada betina yang gegerewekan gitu ya. Nah ini kalau betina mayoritas nggak bunyi dia, makanya jadi drone ya. Tahu-tahu sudah di depan gerbang musuh. Nah, itulah kuda betina, diam saja, dia bekerja, diam, ya, pakai perasaan, firosah. Nah, firasatnya lebih tinggi. Nah, sehingga musuh kaget, tiba-tiba sudah ada sekian pasukan di depan pintu gerbang musuh. Nah, disebut al-adiyat, karena kuda betina itu jarang bunyi, beda dengan jantan, baru dengar suaranya saja. Wah, iya cenah, talapok gelis sih cenah, bunyi, ya, apalagi pas ketemu betinanya gitu. Itu kalau jantan ya. Kalau betina enggak, farsun dikatakan karena kepekaan hatinya jauh lebih kuat ya dibandingkan suaranya, tapi kepekaan hatinya lebih. Nah, ini makanya orang yang ngurusi kuda-kuda itu jauh lebih firosahnya tinggi karena nunggang kuda itu tidak sekedar nunggang tapi membangun chemistry dengan kuda. Biasanya lebih peka orangnya. Tapi kalau secara iman ya sudah tingkatkan saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti memiliki firosah yang tinggi ya, termasuk orang yang mau meninggal itu punya firosah ya, punya firosah, tidak tenang Pak. Wah, ini beda ya, perasaannya begini. Nanti dia akan mengucapkan kalimat-kalimat pesan, nasihat gitu sebelum meninggalnya. Ada firosah. Nah, apalagi jamaah rahimakumullah keadaan tidak tenang itu ketika di mahsyar ya, tidak tenang. Makanya disebut liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, dalam tafsir di sini disebutkan hari yang besar karena ketika itu terasa tempatnya begitu menyusahkan di mahsyar itu, kemudian sangat berdesakan dan sangat sempit ya. Makanya Ibnu Katsir menampilkan sebuah hadis ya. Mari kita baca hadisnya. Saya ketika baca hadis ini, Masya Allah ya, tidak terbayang bagaimana beratnya. Tapi ketika mudah-mudahan seluruh amal soleh kita selama hidup kita disajikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan melahirkan pahala diterima di sisi Allah, itu bisa meringankan dan memudahkan sehingga kita mendapatkan mahsyar dengan penuh kemudahan dan hisab-hisabai yasiro. Ada sebuah hadis ya. Di sini ditampilkan ada 3-4 hadis ya. Cukup kita sampaikan 1 atau 2 saja ya. Saya bacakan yang agak panjang. Rawa al-Imam Ahmadu anil Miqdad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Miqdad. Miqdad ini adalah yakni Ibnu Al-Aswad Al-Kindi. Nama aslinya adalah Ibnu Aswad Al-Kindi. Nama Miqdad itu.
ibnu Aswad al-Kindi. Qala, sahabat Nabi. Mikdad berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Idza kana yaumul qiyamah, jika sudah terjadi hari kiamat, udniyatis syamsu minal ibadi, maka matahari itu didekatkan terhadap para hambanya. Hatta takuna qadra milin aw milain, sampai ukurannya ada yang 1 mil, bahkan sampai ada juga yang 2 mil. Qala fatasharuhumus syamsu fayakununa fil araq, maka matahari ini begitu menyengat terasa dalam diri mereka, ya, yang sedang berdiri di mahsyar itu. Fayakununa fil araqi, ya. Kemudian mereka keadaannya berbeda satu dengan yang lainnya, penuh dengan keringat. Kaqadri a'malihim, keringat itu menggenangi diri mereka disesuaikan dengan banyak dan tidaknya, baik dan tidaknya amal-amal mereka ketika di dunia. Minhum, di antara mereka, may ya'khuduhu ila aqibaih, ada di antara mereka yang tergenangi air ila aqibaih, ya, di kedua memuncangan itu apa sih? Apa Pak? Mata kaki, ya. Wa minhum may ya'khudu ila rukbatai, ada juga di antara mereka yang tergenangi dengan keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum may ya'khuduhu ila haqwaih, ya. Ada juga di antara mereka yang tergenangi dengan keringatnya yang begitu panas, ya, sampai ke bahunya. Wa minhum may yuljimhu iljama, ada juga yang sampai tergenang kepada seluruh badannya, ya, mengikat seluruh badannya. Itu disesuaikan dengan kadar amalnya. Rawa meriwayatkan terhadap hadis, siapa yang meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Masya Allah. Nas'alullahal afiyah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang berat. Makanya sebelum tidur biasakan berdoa itu jangan cuma bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya. Karena keadaan yang paling lemah bagi seorang hamba adalah ketika tidurnya. Tapi iringi juga dengan doa, ya. Inni wajjahtu wajhi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika, ya. Jadi kita pasrahkan sepenuh hati, karena tidak tahu ketika tidur itu bisa kita bangun lagi seperti sebagaimana biasa, bisa juga kemudian Allah tidurkan selamanya, ya. Maka pasrahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sandarkan punggung kita dengan penuh kelemahan dan harap kepada Allah, kita sandarkan kepadanya. Dan wajah kita juga hadapkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yaftatihu qiyamal lail. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu qiyamal lail. Dalam sebuah riwayat kata Ibunda Aisyah, ini riwayat dari Ibnu Majah dan juga Imam An-Nasa'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali qiyamul lail yukabbiru ashran wa yahmadu ashran. Beliau bertakbir sampai membesarkan nama Allah sampai 10 kali dan juga bertahmid 10 kali. Wa yusabbihu asran, dan beliau juga bertasbih mensucikan Allah sampai 10 kali. Wa yastaghfiru asran, dan meminta ampunan kepada Allah sampai 10 kali juga. Wa yaqulu, kemudian beliau berdoa, Allahumma gfirli
wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwadu min dhayiqil maqami yaumal qiyamah. Ya. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Ya Allah berilah aku rizki dan selamatkanlah diriku. Nah, kalimat wa'afini, selamatkanlah diriku, dari apa itu? Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan nanti ketika masa berdiri pada hari kiamat. Minta keselamatan. Taib jamaah rahimakumullah. Sementara itu saja yang dapat kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan keistiqomahan kepada kita di dalam beragama ini, dan semoga kita diberikan keteguhan, kesabaran sampai akhir kematian kita insyaallah. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.